Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Masa sih dari 200 juta penduduk Indonesia mencari 11 pemain bola terbaik saja tidak bisa? Adalah pertanyaan yang familiar di telinga kita. Saat timnas Indonesia tak kunjung menoreh prestasi membanggakan, pertanyaan semacam itu kerap muncul. Soal kualitas sepak bola di sebuah negara, terutama tim nasionalnya, acap kali dikaitkan dengan jumlah populasi. Semakin banyak populasi setiap negara, untuk mencari setidaknya 24 pemain tim nasional gampang saja. Sayangnya gagasan semacam itu tidak pada tempatnya di dunia sepak bola. Negara-negara besar dalam hal ini dari segi populasi penduduknya justru sepak bolanya buruk. Tim nasional sepak bolanya minim prestasi. Mengapa bisa begitu? Mari kita mengulitinya. Namun subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Salah satu tolok ukur yang bisa dilihat apakah sebuah negara bagus atau tidak sepak bolanya adalah seberapa sering negara tersebut berpartisipasi di Piala Dunia. Faktanya, cuma 2 dari 5 negara dengan populasi terbanyak di dunia yang pernah ambil bagian di Piala Dunia. Ada 5 negara yang per 2024 ini menduduki peringkat teratas sebagai negara dengan populasi terbanyak. Mengutip Worldometers yang datanya diambil dari divisi populasi PBB, kelima negara tersebut adalah India, China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Pakistan. India menjadi yang tertinggi dengan jumlah penduduknya mencapai 1,45 miliar sekian. China menguntit di posisi kedua dengan 1,41 miliar sekian penduduk. Tempat ketiga adalah Paman Sam dengan 345 juta penduduk. Indonesia berada di belakangnya dengan 283 juta penduduk. Sementara Pakistan di urutan kelima dengan 251 juta penduduk. Dari kelima negara itu, hanya Amerika Serikat dan China yang pernah tampil di Piala Dunia. Dan cuma Amerika Serikat yang paling sering, yakni 9 kali. Tapi mau 10 kali karena di edisi 2026 menjadi tuan rumah. Sementara The Dragons cuma sekali ke putaran final Piala Dunia, yakni di edisi 2002. Loh, bukannya Indonesia pernah? Ya, Indonesia memang pernah tampil di edisi 1938, tapi saat masih belum merdeka dan tampil dengan nama Hindia Belanda. 2 negara lainnya, India dan Pakistan, belum pernah main di putaran final Piala Dunia. Hal yang berbeda terjadi di negara dengan populasi sedikit. Misalnya Uruguay. Per 2024 populasi Uruguay hanya 3,3 juta penduduk. Namun negara ini seringkali tampil di Piala Dunia, bahkan menjuarainya di tahun 1930 dan 1950. Uruguay juga tidak pernah absen di 4 Piala Dunia terakhir. Argentina juga cuma sekali tidak lolos kualifikasi, yakni di edisi 1970. Sisanya, tim ini selalu lolos ke Piala Dunia dan menjuarainya 3 kali. Meskipun jumlah penduduk Argentina 45,6 juta jiwa saja. Sang juara Piala Dunia terbanyak, Brazil, jumlah penduduknya hari ini sekitar 211 juta jiwa dan hanya menduduki posisi 7. Kroasia, Panama, dan Islandia adalah negara dengan jumlah penduduk kecil. Kalau digabung jumlah penduduknya cuma sekitar 9, juta jiwa, lebih sedikit dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang menyentuh 11 juta jiwa lebih per 2024. Namun ketiga negara tersebut sudah pernah tampil di Piala Dunia. Kroasia bahkan nyaris menjuarainya di edisi 2018. Dengan begitu, kualitas sepak bola sebuah negara tidak ada kaitannya dengan banyak tidaknya manusia yang mendiami negara tersebut. Ada banyak sekali alasan mengapa negara dengan populasi terbanyak sulit menghasilkan para pemain hebat
yang kemudian berdampak pada prestasi negara tersebut di sepak bola. Pertama adalah soal prioritas. India misalnya tidak memprioritaskan sepak bola. Olahraga ini tidak cukup populer di negaranya Anushka Sharma ketimbang misalnya kriket. Jika kamu menonton film-film Bollywood, olahraga kriket lebih sering ditampilkan daripada sepak bola. Bahkan banyak film-film India yang mengambil tema kriket. Shabash Mitu dan Azhar diantaranya. Namun, apakah India tidak pernah berprestasi di bidang sepak bola? Di Piala Dunia memang belum pernah bermain, namun India pernah lolos ke Piala Dunia 1950 meski akhirnya menolak mengirimkan timnya. Pemilihan tim dan waktu latihan yang tidak mencukupi membuat India batal berpartisipasi. Timnas India hanya sering bermain di ajang multi olahraga seperti Olimpiade dan Asian Games. Di Asian Games, India pernah menjamret 2 medali emas tahun 1951 dan 1962 dan 1 medali perunggu di edisi 1970. Di Amerika Serikat bahkan tidak mengenal football, melainkan soccer. Olahraga ini tidak populer di sini. Kendati Paman Sam tidak seperti India, sepak bola di negara ini mulai berbenah. Namun tetap saja negara dengan populasi terbanyak ketiga di dunia ini masih tertinggal sepak bolanya. Sebagian orang berpikir mudah mencari pemain bola di negara yang populasinya banyak. Padahal justru sebaliknya. Semakin banyak populasi, semakin sulit mencari pemain sepak bola. Misalnya Amerika Serikat. US Soccer harus menjangkau lebih banyak orang demi menemukan sejumlah pemain untuk dikembangkan. Hal itu membuat persentase untuk mendapatkan pemain bola sedikit. Sedangkan di negara yang populasinya kecil seperti Kroasia dan Islandia, tak perlu menjangkau lebih banyak orang. Persentase mendapatkan pemain potensial pun besar. Di negara berpenduduk banyak, pemain bola yang muncul justru sedikit. Mengutip dari Soccer Wiki, cuma ada 238 pemain di seluruh dunia yang berkewarganegaraan India. Coba hitung sendiri, itu berapa persen dari total jumlah penduduk India? Cina lebih banyak, yakni 1.000 pemain, tapi itu masih tidak sebanding dengan jumlah penduduknya. Amerika hanya memiliki 915 pemain. Bandingkan dengan negara yang lebih sedikit populasinya, misal Kroasia, dengan jumlah penduduk sekitar 3,8 juta jiwa. Negara Balkan itu setidaknya menelurkan 1.061 pesepak bola. Luka Modric, Mateo Kovacic hingga Marcelo Brozovic dan Joško Gvardiol termasuk di dalamnya. Di negara dengan populasi banyak akan lebih banyak pula bakat-bakat yang tidak terlacak dan gagal dikembangkan, berbeda dengan di negara yang populasinya sedikit. Namun apakah cuma itu faktornya? Tentu saja tidak, Bung. Keadaan infrastruktur yang menunjang lahirnya pemain-pemain hebat juga menjadi faktor. Nah, masalahnya negara dengan populasi banyak kerap tak memiliki itu. Contohnya India. Negara dengan ketimpangan sosial salah satu yang tertinggi di dunia ini tak cukup banyak memiliki infrastruktur yang berkaitan dengan sepak bola. India memang punya 72 stadion sepak bola, tapi yang sesuai standar FIFA cuma 2. Greenfield International Stadium di Kerala dan Kalinga Stadium di Odisha. Soal infrastruktur, bukan cuma stadion, terutama yang berstandar FIFA, lapangan sepak bola juga termasuk infrastruktur. Jika dilihat kasat mata, banyak lapangan sepak bola di Indonesia yang sudah beralih fungsi. Sayang, kita sulit menemukan data terbaru. Catatan BPS hanya sampai tahun 2018. Tahun segitu lapangan sepak bola tersebar di 48.819 desa di seluruh Indonesia. Memang meningkat dari tahun 2014 sebanyak 44.698. Hanya saja dari data yang bahkan sudah 6 tahun lalu itu, jumlah lapangan sepak bola masih kalah dari lapangan voli. Di tahun 2018, lapangan voli tersebar di 59.785 desa di seluruh Indonesia.
Jadi bayangkan, mencari lapangan saja susah, bagaimana mau menelurkan pemain hebat. Minimnya lapangan berkelindan dengan program akar rumput. Di negara berpenduduk banyak seperti India, Cina, dan tak terkecuali Indonesia, program akar rumput sering terkendala. Melihat timnas Indonesia sedang moncer, kamu boleh membantah ini. Namun jujur saja, pengembangan akar rumput di Indonesia masih jauh dari kata layak. Seberbusa apapun mulut Erick Thohir bilang pengembangan akar rumput baik-baik saja, toh PSSI masih tak melepaskan diri dari program naturalisasi. Di negara yang program pengembangannya jalan, pemain naturalisasi hanya dijadikan pelengkap. Sebaliknya, di negara yang programnya tak jalan, pemain naturalisasi dijadikan ujung tombak. Mana buktinya pengembangan akar rumput di Indonesia tak layak? Loh, jumlah SSB saja sedikit. Di DKI Jakarta saja cuma ada sekitar 30 SSB. Katakanlah setiap SSB menampung 100 anak-anak calon pesepak bola. Berarti cuma ada 3.000 calon pesepak bola. Padahal data BPS tahun 2023 menunjukkan di DKI Jakarta ada 1,6 juta anak usia 5-14 tahun. Masalah juga tidak selesai di pengembangan, ada pula masalah klasik yakni korupsi. Dari kelima negara dengan populasi tertinggi di dunia, hanya Amerika Serikat yang indeks persepsi korupsinya lumayan, nilainya 69. Perlu diketahui semakin tinggi nilai indeks persepsi korupsi, semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara. Indonesia, India, Cina, dan Pakistan termasuk negara dengan indeks persepsi korupsi rendah. Ihwal contoh korupsi membunuh perkembangan sepak bola di sebuah negara, kamu bisa menonton video Starting 11 Story yang membahas kehancuran sepak bola Cina. Well, itu tadi pembahasan mengapa negara banyak penduduk tapi sepak bolanya buruk. Kalau kamu punya pendapat lain nggak, football lovers?